老いることも死ぬことも人間という儚い生き物の美しさだ。老いるからこそ死ぬからこそたまらなく愛おしく尊いのだ。強さというものは肉体に対してのみ使う言葉ではない。 Menjadi tua merupakan fase kehidupan yang sangat menakjubkan yang pernah kita lihat. Selain menjadi saksi dari rangkaian sejarah, kita pun akan menjadi gudang memori dari berbagai macam pengetahuan dan sekumpulan makna hidup yang menjadikan kita terlihat seperti orang yang sangat bijak. Atau bisa jadi kita berakhir menjadi orang tua yang mungkin bisa merepotkan banyak orang. Salah satu sifat dari keserakahan manusia terhadap dunia adalah menginginkan keabadian dengan harapan bahwa kebahagiaan yang dialaminya nggak akan pernah berakhir. Menikmati momen hidup yang sempurna itu menjadi pemicu dari keinginan kita yang nggak akan ada habisnya. Apalagi ketika kita merasa berada di puncak dari kebahagiaan. Fakta bahwa suatu saat kita akan menjadi tua dan lemah, mungkin nggak satupun dari kita yang bisa membantah itu. Meskipun ada banyak terapi ataupun obat yang tujuannya untuk mencegah penuaan, tapi hal itu nggak mengubah fakta bahwa usia kita tetap bertambah dan umur kita akan berkurang. Mungkin secara nggak sadar kita menyadari bahwa menjadi tua adalah sebuah tanda bahwa kita dekat dengan kematian, tanpa melihat fakta bahwa kita hidup pada zaman di mana manusia lebih sering mati muda. Yang berarti usia kita nggak akan jadi patokan bahwa malaikat Jibril akan segera follow akun kita dan tiba-tiba ngechat ke roh kita untuk siap-siap. Setelah menjadi tua, kita nggak tahu akan seperti apa kita nanti. Apakah kita akan menjadi orang yang sangat menyesal karena masih banyak hal yang belum kita lakukan dan kita ketahui, atau bisa aja kita jadi orang yang sangat bersyukur atas apa yang udah kita lakukan selama hidup. Tapi poin penting dalam hidup yang selama ini kita jalani adalah apakah kita sudah memulai hidup atau belum? Atau jangan-jangan sampai saat ini kita nggak pernah merasa hidup kita udah dimulai. Kita sering terlalu fokus untuk mengejar apa yang sama sekali kita nggak tahu ujungnya itu apa. Sampai akhirnya kita sadar bahwa sebentar lagi waktu kita habis karena kita sudah menua. Tubuh kita nggak akan sama lagi untuk melakukan banyak hal di waktu muda. Secara perlahan kita akan mulai mengerti bahwa kita sering membohongi diri tentang waktu. Dulu kita mudah untuk berkata, nanti aja, atau waktu masih panjang. Hingga akhirnya kita dikutuk oleh waktu, atau lebih tepatnya menyuruh waktu untuk mengutuk diri kita sendiri. Satu-satunya pelajaran yang bisa kita ambil pada saat itu adalah pergunakan waktu sebaik-baiknya di masa muda, agar di masa tua kita nggak nyesel dengan waktu yang udah kita buang sampai saat ini. Tapi kenyataannya kita akan melihat lebih banyak orang tua yang menyesali banyak hal karena nggak melakukan hal yang mereka tahu sekarang di masa lalu. Mungkin aja kita juga akan merasakan pola yang sama, atau memang pola ini sudah jadi fase dalam hidup yang udah pasti dirasakan oleh orang-orang tua. Coba aja prediksi dari sekarang, kira-kira apa yang akan kita sesali di masa tua. Kesempurnaan dalam hidup sering kita salah artikan dengan kebahagiaan yang gak akan pernah berakhir. Biasanya pemikiran itu akan datang dari orang yang baru aja bahagia, atau sama sekali belum merasakan bahagia. Ya karena kebahagiaan kecil itu sangat berarti bagi orang yang hidupnya udah biasa ngalamin kesulitan. Dan bagi orang yang sudah terbiasa dengan menikmati hidup, kemungkinan terbesarnya adalah akan merasa bosan dengan rasa bahagia yang menurutnya udah biasa aja. Bahkan kita pun gak bisa menjamin kapan kepuasan kita akan berakhir. Dan pada akhirnya kita akan berintrospeksi diri dan menyadari bahwa manusia memang gak cocok dengan keabadian. Sekalipun kita bisa hidup lama dengan banyak keinginan, kita cuma akan lelah untuk mengejar itu semua. Saat ujian akhir sekolah, biasanya kita diberi waktu untuk mengerjakan tugas dengan durasi sekitar 2 jam. Sebagai peserta ujian, kita akan menemukan orang-orang yang cepat keluar ruangan karena dengan berbagai alasan, seperti ada yang benar-benar memahami soalnya, dan ada juga yang asal menjawab, yang penting selesai, bisa keluar ruangan.
Dengan durasi itu keadaan akan memaksa kita untuk menyelesaikan soal. Kita memang nggak wajib menjawab dengan benar. Asalkan bisa selesai, kita bisa keluar ruangan, meskipun dengan konsekuensi nilai ujian yang kurang bagus. Dalam kehidupan juga sama, kita akan menemukan orang-orang mati dengan senyuman, karena memang memahami arti dari hidup yang dia jalani, nggak peduli umurnya berapa. Dan ada juga yang mati bunuh diri, karena ingin segera menyelesaikan permasalahan duniawi. Dengan terbatasnya usia yang kita punya, kita akan berpikir apa aja yang akan kita selesaikan di rentang waktu itu. Kita sendiri yang akan menentukan mana yang akan kita lakukan sekarang dan mana yang akan kita lakukan nanti. Dengan begitu kita akan benar-benar menghargai waktu sebagai hal yang sangat penting. Nah, suatu saat kita juga akan menemukan orang-orang yang belum menyelesaikan soal ujian, tapi ternyata waktunya udah habis. Ya bisa jadi itu adalah kita sendiri.